Suasana pagi di ruang tamu yang biasanya tenang itu kini terasa sangat mencekam, dipenuhi oleh ketegangan yang nyaris tidak kasat mata. Andi berdiri di depan cermin besar, jemarinya dengan gusar merapikan kerah kemeja batik yang baru saja ia setrika. Di pantulan cermin, ia bisa melihat Yura, istrinya, masih sibuk di dapur dengan pakaian rumahannya yang sederhana. Tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa wanita itu akan bersiap-siap untuk pergi. Yura, sudah jam berapa ini? Ibu sudah mengirim pesan berkali-kali ke ponselku. Semua saudara sudah berkumpul di sana, hanya kita yang belum tampak batang hidungnya. Suara Andi terdengar berat, menahan kekesalan yang mulai merayap ke ubun-ubun. Yura tidak menjawab. Ia terus menggosok piring dengan gerakan yang mekanis, seolah-olah seluruh dunianya hanya terbatas pada wastafel dapur itu. Keheningan itu justru membuat emosi Andi semakin tersulut. Ia melangkah lebar menuju dapur, lalu mematikan keran air dengan kasar, memaksa Yura untuk memperhatikannya. Mas bicara padamu, Yura. Kenapa kamu belum siap-siap? Kamu mau mempermalukanku lagi di depan ibu dan Pak Surya? Bentak Andi, suaranya kini meninggi, memecah keheningan rumah mereka. Yura akhirnya menoleh. Matanya yang biasanya teduh di balik balutan hijabnya kini tampak sembab dan merah, menyimpan luka yang begitu dalam. Aku tidak pergi, Mas. Pergilah sendiri. Katakan saja pada ibu kalau aku sedang sakit, atau carikan alasan apapun yang membuat hatinya senang seperti yang biasa kamu lakukan. Andi tertawa getir, sebuah tawa yang penuh dengan rasa tidak percaya. Sakit. Itu alasanmu setiap bulan, Yura. Apa kamu tidak sadar betapa buruknya citraku di mata keluarga besar karena punya istri yang dianggap tidak tahu tata krama seperti kamu? Ibu selalu bertanya, kenapa menantunya tidak pernah mau menginjakkan kaki di rumahnya? Apa susahnya cuma duduk dan makan siang di sana selama 2 jam? Yura meletakkan piring yang ia pegang dengan dentuman keras ke meja marmer. Napasnya tersengal, dadanya naik turun menahan sesak yang sudah ia pendam bertahun-tahun. Sombong, Mas bilang? Mas tahu apa tentang rasanya berada di rumah itu? Mas hanya duduk nyaman di ruang tamu bersama Pak Surya, membicarakan bisnis dan politik, sementara aku seperti sampah di mata ibu. Jaga bicaramu, Yura. Beliau itu ibuku, orang tua yang hanya ingin perhatian dari anak dan menantunya. Andi masih mencoba membela harga diri ibunya, tidak menyadari badai yang akan segera menerjangnya. Air mata Yura lurus ketika mengalir di pipinya yang pucat. Perhatian? Mas mau tahu alasan yang sebenarnya kenapa aku sangat benci dan takut pergi ke sana? Karena setiap kali Mas tidak melihat, setiap kali Mas ke kamar mandi atau ke masjid, ibu selalu membisikkan di telingaku bahwa aku adalah pembawa sial bagi karir Mas. Dia bilang, Mas tidak akan pernah sukses selama masih bersamaku. Dan yang paling menyakitkan, ibu memberikan sebuah amplop berisi uang dan memintaku untuk segera menceraikanmu jika aku memang punya harga diri. Andi terpaku di tempatnya berdiri. Lidahnya mendadak keluh, dan seluruh tubuhnya terasa kaku seolah disambar petir di siang bolong. Pernyataan Yura bukan hanya sebuah alasan, melainkan sebuah hantaman kenyataan yang selama ini tertutup rapat oleh senyuman palsu ibunya. Ia menatap istrinya yang kini tergugu dalam tangis, menyadari bahwa pernikahan yang ia kira baik-baik saja, ternyata sedang berada di ujung tanduk karena ulah orang yang paling ia hormati. Kata-kata Yura tentang amplop uang dan hinaan ibunya terus berdengung di telinga Andi seperti denging lebah yang menyakitkan. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa Yura hanya sedang berhalusinasi atau terlalu sensitif, namun melihat tubuh istrinya yang gemetar hebat di sudut dapur, Andi kehilangan semua kata-katanya. Tanpa pamit, tanpa pelukan penenang, Andi melangkah keluar rumah dengan perasaan kalut. Ia masuk ke dalam mobil dan memacu kendaraan itu menuju rumah orang tuanya, membawa beban yang jauh lebih berat daripada bingkisan buah yang ia bawa di jok belakang. Sesampainya di kediaman Pak Surya dan Bu Yosi yang megah, suasana sudah sangat ramai. Gelak tawa saudara-saudara Andi pecah dari arah ruang tengah. Namun, bagi Andi, tawa itu kini terdengar seperti orkestra kepalsuan yang menyakitkan. Begitu ia melangkah masuk, pandangan semua orang tertuju padanya. Terutama mata tajam Bu Yosi yang sedang duduk di kursi kebesarannya, dikelilingi oleh adik-adiknya. Andi, akhirnya kamu sampai juga. Sapa Bu Yosi dengan senyum lebar yang terlihat sangat tulus. Ia berdiri dan menghampiri putra sulungnya itu, namun matanya langsung melirik ke arah pintu yang terbuka di belakang Andi. Loh, mana istrimu?
Lagi-lagi dia tidak datang? Apa dia merasa rumah ini terlalu sempit untuk standar hidupnya yang sekarang? Tawa kecil pecah dari beberapa bibir kerabat yang hadir. Andi merasa wajahnya panas, seolah-olah baru saja ditampar di depan umum. Ia menarik napas panjang, mencoba mengingat wajah Yura yang sembab tadi. Yura sedang tidak enak badan, Bu. Tadi pagi dia muntah-muntah. Jawab Andi berbohong, sebuah kebohongan yang rasanya pahit di lidah. Bu Yosi mendengus pelan, tangannya mengibas udara seolah membuang sesuatu yang kotor. Muntah-muntah atau memang sengaja ingin menghindar? Andi, ibu ini sudah makan asam garam kehidupan. Ibu tahu tipe perempuan seperti apa istrimu itu. Hanya tahu caranya menghabiskan uangmu, tapi tidak tahu caranya menghargai keluarga suaminya. Seharusnya kamu dengarkan saran ibu dulu, carilah wanita yang selevel, yang mengerti etika. Andi terdiam, matanya menatap lekat pada wajah ibunya. Ia teringat cerita Yura tentang amplop uang itu. Di depannya, Bu Yosi terlihat seperti sosok ibu yang penuh perhatian, namun kalimat-kalimatnya mengandung racun yang sangat halus. Ibu, apa benar ibu pernah menemui Yura diam-diam? Tanya Andi tiba-tiba, suaranya rendah namun penuh penekanan. Seketika, suasana di ruangan itu menjadi sunyi. Senyum di wajah Bu Yosi sedikit memudar, digantikan oleh kilatan mata yang sulit diartikan. Ia menoleh ke arah Pak Surya yang sedang asyik membaca koran, lalu kembali menatap Andi dengan tatapan yang kini berubah menjadi dingin. Oh, jadi dia sudah mulai mengadu? Dia mulai mencoba mengadu domba kita. Andi? Itulah alasannya kenapa ibu bilang dia tidak pantas untukmu. Dia baru saja membuktikan bahwa dia adalah racun dalam keluarga ini, ucap Bu Yosi dengan nada yang begitu tenang, namun sanggup membuat jantung Andi serasa berhenti berdetak. Andi menyadari satu hal, perang di rumah ini baru saja dimulai. Kalimat, racun dalam keluarga, yang dilontarkan Bu Yosi menghantam Andi tepat di ulu hati. Ia menatap ibunya yang kini kembali asyik membagikan potongan kue kepada kerabat lain, seolah-olah baru saja membicarakan cuaca dan bukannya menghancurkan reputasi menantunya sendiri. Riuh rendah tawa di ruang tengah itu terasa seperti kebisingan yang menyiksa. Andi merasa sesak, ia butuh ruang untuk bernapas, atau sekadar meyakinkan diri bahwa istrinya tidak sedang berbohong. Ia melangkah menjauh dari kerumunan, menaiki tangga menuju kamar lamanya di lantai 2. Kamar itu masih tertata rapi, persis seperti saat ia belum menikah. Di atas meja nakas, Andi melihat sebuah ponsel lama miliknya yang sudah retak layarnya, ponsel yang dulu ia tinggalkan karena sudah tidak digunakan lagi. Iseng, ia menyalakan perangkat itu. Ternyata, baterainya masih terisi karena rupanya ibunya sering mengisi dayanya, mungkin untuk mengecek galeri foto lama. Namun, begitu layar menyala dan aplikasi pesan singkat terbuka, jantung Andi seakan berhenti berdetak. Ponsel itu masih terhubung dengan sebuah grup WhatsApp bernama Keluarga Inti Surya, grup yang Andi sendiri tidak pernah tahu keberadaannya. Di sana hanya ada Bu Yosi, Pak Surya, dan adik-adik Andi. Jemari Andi gemetar saat ia mulai menggulir percakapan ke atas. Matanya memanas melihat rentetan pesan yang dikirimkan ibunya selama berbulan-bulan. Di sana ada foto Yura yang diambil secara diam-diam saat mereka berkunjung lebaran lalu. Yura yang sedang mencuci piring di dapur difoto dari belakang dengan keterangan, "Lihat menantu kebanggaan Andi, di rumah orang tuanya mungkin tidak pernah lihat wastafel sebagus ini. Dasar anak kampung." Tidak berhenti di situ, Andi menemukan pesan dari Bu Yosi yang menginstruksikan adik-adik Andi untuk tidak pernah mengajak Yura mengobrol jika mereka sedang berkumpul. Biarkan saja dia jadi pajangan. Biar dia sadar diri kalau dia itu tidak level dengan kita. Kalau dia tidak betah, bagus, biar Andi cepat sadar dan cari istri yang lebih berkelas. Air mata Andi menetes tanpa bisa dibendung. Ia merasa seperti laki-laki paling bodoh sedunia. Selama ini ia memaksa Yura untuk hadir ke rumah ini, menganggap istrinya keras kepala dan tidak berbakti, padahal ia sedang menggiring istrinya masuk ke dalam kandang serigala yang siap mencabik-cabiknya setiap detik. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di tangga. Andi dengan cepat menyembunyikan ponsel itu di balik sakunya. Pintu kamar terbuka, dan Pak Surya berdiri di sana dengan wajah datar tanpa ekspresi. "Andi, kenapa lama sekali di atas? Ibumu memanggilmu ke bawah. Ada hal penting yang ingin dia bicarakan soal uang bulanan yang katanya ingin dia naikkan," ujar Pak Surya dingin. Andi menatap ayahnya, pria yang selama ini ia anggap sebagai teladan,
namun ternyata diam saja melihat ketidakadilan ini terjadi di bawah atapnya sendiri. "Uang bulanan lagi, Pak?" tanya Andi dengan suara parau yang tertahan. Kebenaran yang baru saja ia temukan di ponsel lama itu terasa seperti bom waktu yang siap meledakkan sisa-sisa rasa hormatnya pada keluarga ini. Pertanyaan Andi tentang uang bulanan hanya dijawab Pak Surya dengan dengusan pendek. Bagi ayahnya, uang adalah cara paling praktis untuk meredam sikap dominan Bu Yosi, tanpa peduli betapa keras Andi bekerja atau bagaimana perasaan istrinya dikorbankan demi kedamaian palsu itu. Andi tidak lagi menjawab. Ia melangkah melewati ayahnya begitu saja, menuruni tangga dengan langkah lebar, lalu keluar dari rumah megah itu tanpa berpamitan pada ibunya yang masih sibuk memamerkan perhiasan baru di ruang tamu. Andi melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, air mata kemarahan sesekali mengaburkan pandangannya. Di sakunya, ponsel lama itu terasa seperti bara api yang membakar kulitnya. Setiap kata, menantu kampung, dan pembawa sial, yang ia baca di grup keluarga rahasia tadi terus terngiang, mencabik-cabik harga dirinya sebagai seorang suami. Ia merasa menjadi pria yang paling gagal, pria yang selama ini memaksa istrinya masuk ke sarang serigala demi sebuah konsep, bakti, yang ternyata disalahgunakan untuk penindasan. Sesampainya di rumah, suasana terasa sangat sepi dan dingin. Andi melangkah ke kamar tidur dan menemukan Yura sedang duduk bersimpuh di atas sajadah, masih mengenakan mukena. Istrinya itu tidak lagi menangis dengan suara keras, namun bahunya yang terguncang hebat menunjukkan bahwa badai di hatinya belum mereda. Andi mendekat, lalu perlahan berlutut di samping istrinya. "Yura," bisik Andi dengan suara parau. Yura menoleh, matanya yang sembab menatap Andi dengan pandangan yang kosong, seolah jiwanya sudah tidak lagi berada di sana. "Mas sudah pulang? Bagaimana acara ibu? Apa ibu senang karena aku tidak ada untuk merusak pemandangan di sana?" Andi tidak menjawab dengan kata-kata. Ia langsung merengkuh tubuh kecil istrinya itu ke dalam pelukan yang sangat erat, menangis di bahu Yura. "Maafkan aku, Ra. Maafkan aku yang buta selama ini. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah membaca grup chat itu. Aku sudah tahu apa yang ibu dan saudara-saudaraku lakukan padamu." Tangis Yura pecah seketika mendengar pengakuan Andi. Ia melepaskan pelukan Andi dan menatap suaminya dengan tatapan yang menyayat hati. "Mas baru tahu sekarang? Mas baru tahu setelah 2 tahun aku menelan semua duri itu sendirian." Yura kemudian beranjak menuju lemari, mengambil sebuah kotak kecil yang selama ini ia sembunyikan di tumpukan baju paling bawah. Ia membukanya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas surat yang tampak sudah agak kusam. "Bukan cuma hinaan verbal, Mas. Ibu mendatangi kantorku 6 bulan lalu. Beliau memintaku menandatangani surat pernyataan ini di atas materai," ujar Yura dengan suara yang bergetar hebat. Andi menyambar kertas itu. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat membaca isinya. Surat itu berisi pernyataan bahwa Yura bersedia melepaskan semua hak asuh anak jika suatu saat mereka memiliki anak, dan bersedia diceraikan tanpa menuntut harta apapun jika Andi memintanya. Alasan yang selama ini membuat Andi syok bukan lagi sekadar benci, melainkan sebuah ancaman terstruktur yang menghancurkan masa depan mereka sebagai keluarga. Surat di tangan Andi terasa lebih berat daripada sebongkah batu. Tanda tangan Yura di atas materai itu tampak gemetar, sebuah bukti bisu dari ketakutan luar biasa yang selama ini disembunyikan di balik senyum dan hijabnya yang rapi. Andi menatap istrinya dengan pandangan hancur. Dadanya sesak seolah oksigen di ruangan itu mendadak hilang. "Kenapa, Ra? Kenapa kamu melakukan ini tanpa bicara padaku? Ini sudah keterlaluan. Ini bukan sekadar benci, ini pemerasan mental." Yura tertawa hambar di tengah sisa tangisnya, sebuah tawa yang terdengar sangat pedih dan melelahkan. "Mas pikir ibu berani melakukan ini sendirian? Mas pikir siapa yang membawa pengacara ke kantorku? Siapa yang mengancam akan memutus kontrak kerja sama perusahaan dengan paman aku kalau aku tidak mau tanda tangan?" Darah Andi seolah berhenti mengalir. Lidahnya keluh saat sebuah nama muncul di benaknya. "Maksudmu, Pak Surya?" Yura mengangguk pelan, air matanya kembali luruh. "Ayahmu, Andi. Dia bukan hanya dia melihat sikap ibu. Dia adalah otak di balik semua ini. Dia bilang, aku hanyalah kesalahan kecil dalam rencana masa depanmu yang harus segera diperbaiki. Dan kalau aku berani mengadu padamu, dia tidak segan-segan menghancurkan satu-satunya sumber penghasilan keluarga besarku di kampung. Mas,
Aku tidak punya pilihan selain diam dan menjauh dari mereka. Andi merasa dunianya runtuh seketika. Sosok Pak Surya yang selama ini ia puja sebagai pria bijaksana dan pendiam, ternyata adalah predator yang mengintai di balik bayang-bayang. Andi teringat sesuatu, sebuah foto tua yang pernah ia lihat sekilas di gudang rumah orang tuanya beberapa waktu lalu. Foto ayahnya bersama seorang pria yang wajahnya sangat mirip dengan almarhum ayah Yura. Tanpa menunggu pagi, Andi kembali memacu mobilnya menuju rumah orang tuanya. Kali ini ia tidak masuk lewat pintu depan yang megah. Ia menuju gudang belakang, tempat barang-barang lama ayahnya disimpan. Dengan napas memburu dan tangan yang kotor oleh debu, ia membongkar sebuah peti kayu tua yang terkunci rapat. Di dalam peti itu, Andi menemukan tumpukan dokumen legalitas perusahaan lama. Jantungnya berdegup kencang saat ia menemukan sebuah berkas audit dari 20 tahun lalu. Di sana tercatat nama ayah Yura sebagai pemilik lahan yang diakuisisi oleh perusahaan Pak Surya dengan prosedur yang sangat janggal. Ada catatan kecil di pinggir kertas dengan tulisan tangan ayahnya yang sangat ia kenali. Singkirkan jika dia mulai menuntut banyak hal. Apa yang sedang kamu lakukan di sini, Andi? Suara berat itu tiba-tiba menggema dari arah pintu gudang. Andi berbalik dan menemukan Pak Surya berdiri di kegelapan, hanya diterangi sedikit cahaya remang lampu gudang. Ekspresi ayahnya begitu dingin, tanpa ada sedikit pun rasa bersalah di matanya. Di saat itulah Andi menyadari, alasan Yura tak pernah mau diajak ke rumah ini jauh lebih gelap dari sekadar masalah menantu dan mertua. Ia sedang berhadapan dengan monster yang selama ini ia panggil ayah. Suara Pak Surya yang berat itu seolah mengunci sirkulasi udara di dalam gudang yang pengap. Andi berdiri mematung, kertas audit kusam di tangannya terasa gemetar hebat. Ia tidak pernah menyangka bahwa bayangan hitam di pintu itu adalah pria yang selama ini ia jadikan kompas dalam hidupnya. Di bawah temaram lampu gudang, wajah Pak Surya tampak setajam silet, tanpa ada guratan penyesalan sedikit pun, seolah-olah perbuatannya di masa lalu hanyalah sebuah catatan kaki dalam perjalanan bisnisnya. Jadi, ini alasan sebenarnya? Ini alasan kenapa Papa dan Ibu begitu gigih menekan Yura? Suara Andi pecah, bercampur antara amarah dan rasa tidak percaya yang amat dalam. Pak Surya melangkah masuk, suara sepatunya beradu dengan lantai semen terdengar seperti detak jam menuju ledakan. Taruh kembali kertas itu, Andi. Kamu tidak tahu apa-apa tentang bagaimana membangun sebuah kerajaan bisnis dari nol. Terkadang, ada orang-orang yang harus dikorbankan agar orang lain bisa berdiri tegak. Ayah Yura hanya salah satu dari mereka yang tidak cukup kuat untuk bertahan. Andi tertawa getir, matanya kini memerah. Dikorbankan? Papa mencuri lahan keluarganya, menghancurkan masa depan ayahnya. Lalu sekarang Papa memperlakukan Yura seperti sampah agar dia tidak pernah berani mengungkit masa lalu ini? Itu bukan bisnis, Pak. Itu kejahatan. Pak Surya menghentikan langkahnya tepat di depan Andi. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada yang sangat tenang namun penuh ancaman, "Jangan merasa paling suci. Semua kemewahan yang kamu nikmati, pendidikanmu di luar negeri, mobil yang kamu kendarai, semuanya berasal dari kejahatan yang kamu sebutkan tadi. Kalau kamu ingin menjadi pahlawan untuk istrimu, silakan. Tapi ingat, begitu kamu keluar dari pintu ini membawa rahasia itu, kamu bukan lagi putraku. Kamu akan keluar dengan tangan kosong, tanpa jabatan, tanpa harta, dan tanpa perlindungan keluarga ini." Andi terdiam. Ancaman itu nyata. Ia melihat sosok ayahnya bukan lagi sebagai pelindung, melainkan sebagai penguasa yang tiran. Namun, saat ia teringat wajah Yura yang setiap malam menangis dalam diam, rasa takutnya menguap digantikan oleh tekad yang membara. "Aku lebih baik hidup melarat bersama istriku daripada hidup bergelimang harta di atas penderitaan orang lain," desis Andi tajam. Ia menyambar dokumen itu, melipatnya dengan kasar, dan hendak melangkah keluar. Namun, sebelum ia mencapai pintu, Pak Surya berucap lirih yang sanggup menghentikan langkah Andi. "Kamu pikir Yura itu suci?" Tanya padanya, "Berapa banyak uang yang sudah ibunya terima dariku setiap bulan untuk membungkam mulut mereka selama ini? Istrimu itu, dia juga bagian dari transaksi ini, Andi." Andi terpaku. Jantungnya seakan dihantam palu godam. Apakah Yura juga membohonginya? Apakah pengorbanan Yura selama ini hanya sebuah sandiwara untuk menutupi kesepakatan uang di balik layar? Keraguan mulai merayap di benaknya, membuat segalanya terasa jauh lebih rumit dan menyakitkan.
Tuduhan itu menggantung di udara gudang yang dingin, merayap masuk ke dalam sanubari Andi dan meracuni sisa-sisa kepercayaannya. Kalimat ayahnya tentang transaksi seolah mengubah sosok Yura yang suci menjadi orang asing yang penuh kepalsuan. Andi melangkah keluar dari rumah orang tuanya dengan kaki terasa berat, membawa dokumen usang di satu tangan dan keraguan yang menghancurkan di tangan lainnya. Sepanjang perjalanan pulang, ia mencengkeram kemudi hingga buku-buku jarinya memutih, mencoba mencari celah untuk membela istrinya di dalam pikirannya sendiri. Begitu pintu rumah terbuka, ia menemukan Yura masih duduk di sofa ruang tamu dengan tatapan kosong. Melihat Andi datang dengan wajah merah padam dan dokumen di tangannya, Yura tampak tersentak. Ia berdiri, mencoba mendekat, namun Andi mundur satu langkah, sebuah jarak yang lebih menyakitkan daripada tamparan. "Mas, ada apa? Kenapa Mas melihatku seperti itu?" tanya Yura dengan suara bergetar. Andi melemparkan dokumen itu ke atas meja kayu di depan mereka. "Aku baru saja dari gudang Papa. Aku tahu apa yang dia lakukan pada keluargamu dulu. Tapi ada satu hal yang tidak bisa aku terima, Ra." Andi menjeda kalimatnya, napasnya memburu. "Papa bilang kalian menerima uang darinya setiap bulan. Dia bilang kamu dan ibumu adalah bagian dari transaksi untuk membungkam sejarah kelam itu. Katakan padaku, apa benar kamu menikahiku hanya karena itu bagian dari kesepakatan?" Yura mematung. Wajahnya mendadak pucat pasi, lebih pucat dari kain hijab yang dikenakannya. Air mata yang baru saja mengering kini kembali menggenang. Ia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan isak tangis yang meledak. "Jawab, Yura, apa benar ibumu menerima uang dari Pak Surya?" bentak Andi, emosinya tumpah tak terkendali. "Iya, Mas. Benar," teriak Yura akhirnya, suaranya melengking penuh keputusasaan. "Ibu menerima uang itu. Tapi Mas harus tahu kenapa. Setelah Papa meninggal dan lahan kami disita, Ibu jatuh sakit parah. Kami tidak punya apa-apa, bahkan untuk makan pun sulit. Pak Surya datang sebagai pahlawan, menawarkan biaya pengobatan Ibu dengan syarat kami tidak boleh menuntut apapun dan aku harus tutup mulut selamanya." Yura jatuh terduduk di lantai, bahunya terguncang hebat. "Aku menikahimu karena aku mencintaimu, Andi. Tapi aku tetap terjebak dalam sangkar emas ini karena setiap bulan Pak Surya mengingatkanku bahwa nyawa ibuku ada di tangannya. Uang itu bukan untuk kemewahan, Mas, itu adalah uang tebusan agar ibuku tetap bisa bernapas. Selama ini aku hidup dalam ketakutan bahwa jika aku bicara, dia akan menghentikan pengobatan ibu dan membiarkannya mati." Andi jatuh terduduk di kursi, merasa dunianya benar-benar terbalik. Ternyata, selama ini istrinya tidak hanya menahan hinaan dari Bu Yosi, tetapi juga memikul beban nyawa orang tuanya di bawah ancaman ayahnya sendiri. Di saat Andi merasa dikhianati, ia menyadari bahwa Yuralah korban yang paling hancur di sini. Namun, sebelum ia sempat memeluk istrinya, ponsel Yura berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Satu kata lagi keluar dari mulutmu, maka rumah sakit ibumu akan menghentikan semua bantuan malam ini juga." Pesan ancaman yang terpampang di layar ponsel Yura seolah menjadi lonceng kematian bagi ketenangan batin Andi. Ia merampas ponsel itu, membacanya berulang kali hingga matanya terasa panas. "Satu kata lagi keluar dari mulutmu, maka rumah sakit ibumu akan menghentikan semua bantuan malam ini juga." Kalimat itu bukan sekadar gertakan, itu adalah vonis mati yang dijatuhkan ayahnya sendiri kepada ibu mertuanya. Andi merasa mual. Perutnya melilit membayangkan bagaimana pria yang ia panggil, Papa, tega bermain-main dengan nyawa seseorang hanya demi menutupi borok masa lalu. "Cukup, Ra. Cukup," bisik Andi dengan suara yang bergetar karena kemarahan yang meluap. Ia mencoba menarik Yura ke dalam pelukannya, namun Yura justru meronta, mencoba menjauh seolah-olah menyentuh Andi adalah sebuah dosa yang akan mendatangkan kutukan lebih besar bagi ibunya. "Mas, lepaskan aku. Mas harus pergi," jerit Yura dengan suara parau yang menyayat hati. "Kalau Pak Surya tahu kita masih bicara soal ini, ibu akan dikeluarkan dari ICU malam ini juga. Aku tidak bisa kehilangan ibu, Mas. Aku lebih baik kehilangan Mas daripada harus melihat ibu mati karena kesalahanku." Andi mencengkeram bahu Yura, memaksanya untuk menatap matanya yang kini memerah. "Dengarkan aku. Kita tidak akan kalah. Mereka bukan lagi keluargaku. Mereka adalah monster yang memakai topeng orang tuaku. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu atau ibumu lagi." Tiba-tiba,
Sebuah notifikasi muncul di ponsel Andi sendiri. Sebuah kiriman pesan suara dari ibunya, Bu Yosi. Dengan tangan dingin, Andi membukanya. Di dalam rekaman itu, terdengar suara Bu Yosi yang sedang berbicara dengan seseorang dengan nada bicara yang sangat tenang, nada bicara yang biasa ia gunakan saat memesan catering mahal. Pastikan CCTV di rumah Andi tetap aktif. Saya mau tahu setiap gerak-gerik perempuan itu. Kalau Andi mulai melunak, langsung kirimkan foto-foto peringatan ke rumah sakit ibunya. Kita harus memastikan Andi tetap di pihak kita, apapun caranya. Suara Bu Yosi terdengar begitu jernih, tanpa ada sedikit pun sisa rasa kemanusiaan. Andi jatuh terduduk di lantai, merasa dunianya benar-benar runtuh. Ternyata, selama ini rumah mereka telah disadap. Ibunya, wanita yang selalu menuntut bakti dan hormat, adalah dalang di balik aksi mata-mata yang menghancurkan mental istrinya. Pengkhianatan ini terasa jauh lebih tajam daripada ancaman ayahnya. Ia menoleh ke arah sudut ruangan, ke arah sebuah jam dinding mewah pemberian ibunya saat mereka pindah rumah dulu. Andi bangkit, menyambar vas bunga di dekatnya, dan menghantamkannya ke arah jam itu hingga hancur berkeping-keping. Di baliknya, terlihat sebuah lensa kamera kecil yang masih menyala. Permainan selesai, Bu. Papa, desis Andi tepat ke arah lensa yang kini retak itu. Ia berbalik ke arah Yura, matanya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Kemasi barang-barangmu, Ra. Kita pergi sekarang. Kita pindahkan ibu ke rumah sakit lain malam ini juga. Aku akan menjual seluruh aset atas namaku. Kita tidak butuh uang haram mereka lagi. Pecahan kaca dari jam dinding itu berserakan di lantai, memantulkan kilatan amarah di mata Andi yang tak lagi bisa dipadamkan. Di tengah kekacauan itu, Andi bergerak cepat. Ia menggendong tas berisi dokumen-dokumen penting dan menggenggam tangan Yura yang masih dingin membeku. Dengan sisa uang di rekening pribadinya yang selama ini ia sisihkan diam-diam, Andi menelepon ambulans swasta untuk memindahkan ibu mertuanya ke rumah sakit lain tanpa sepengetahuan ayahnya. Setelah memastikan keselamatan ibu mertuanya terjamin, Andi memacu mobilnya kembali ke rumah besar Pak Surya. Kali ini, ia tidak datang sebagai anak yang patuh, melainkan sebagai seorang suami yang siap menghancurkan tembok kebohongan yang telah memenjarakan istrinya selama 2 tahun. Pintu rumah megah itu terbuka lebar. Di dalam, Bu Yosi sedang duduk santai menyesap teh sambil berbincang dengan Pak Surya, seolah-olah mereka tidak baru saja mengirim ancaman pembunuhan terselubung. Begitu melihat Andi masuk dengan wajah merah padam dan menyeret Yura di belakangnya, Bu Yosi tersenyum sinis, seolah sudah memprediksi kedatangan mereka. Baguslah kamu pulang, Andi. Ibu pikir kamu sudah lupa jalan pulang karena terlalu sibuk mengurusi istri yang tidak tahu diuntung itu, ucap Bu Yosi dengan nada meremehkan. Tanpa sepatah kata pun, Andi melangkah maju dan membanting bangkai kamera kecil yang sudah hancur ke atas meja marmer, tepat di depan cangkir teh ibunya. Suara hantamannya membuat Pak Surya tersentak dan meletakkan korannya. Ini yang ibu sebut sebagai perhatian? Memasang kamera di rumahku? Menyadap setiap napas istrimu? Suara Andi menggelegar, bergetar karena emosi yang tertahan di tenggorokan. Bu Yosi terdiam sejenak, namun wajahnya dengan cepat berubah menjadi topeng kemarahan. Ibu melakukan itu untuk melindungimu, Andi. Kamu buta. Perempuan ini hanya menginginkan hartamu untuk mengobati ibunya yang penyakitan itu. Cukup, Bu, teriak Andi. Ia menoleh ke arah Pak Surya. Dan Papa, aku sudah tahu semuanya. Aku tahu tentang lahan keluarga Yura yang Papa curi 20 tahun lalu. Aku tahu Papa menggunakan biaya rumah sakit ibu mertuaku untuk menyandera Yura agar dia tetap diam. Papa menggunakan nyawa orang lain untuk menutupi dosa masa lalu Papa. Ruangan itu mendadak hening. Pak Surya berdiri, wajahnya yang biasanya tenang kini mengeras. Andi, jaga bicaramu. Apa yang Papa lakukan adalah untuk masa depanmu. Jika rahasia itu terbongkar, semua yang kita miliki akan hancur. Yura, yang sejak tadi hanya menunduk, tiba-tiba melangkah maju. Ia melepaskan cadar ketakutannya dan menatap Pak Surya serta Bu Yosi dengan keberanian yang baru. Kekayaan yang kalian banggakan ini dibangun di atas air mata keluarga saya. Selama ini saya diam bukan karena saya takut pada kalian, tapi karena saya mencintai Andi. Tapi hari ini, saya menyadari bahwa mencintai Andi berarti harus menyelamatkannya dari orang-orang seperti kalian.
Andi mengeluarkan surat pernyataan yang ditandatangani Yura di bawah ancaman dan merobeknya menjadi serpihan kecil di depan wajah orang tuanya. Mulai detik ini, aku bukan lagi bagian dari keluarga ini. Aku lepaskan semua jabatan, semua warisan, dan semua fasilitas yang papa berikan. Aku lebih memilih hidup di gang sempit bersama Yura daripada di istana yang dibangun dari darah orang lain. Andi berbalik, merangkul bahu Yura dengan protektif, meninggalkan orang tuanya yang terpaku dalam keheningan yang menyesakan. Namun, di ambang pintu, Pak Surya berteriak dengan nada mengancam, "Kamu tidak akan bertahan sehari pun tanpa uangku, Andi. Kamu akan kembali merangkak padaku." Andi tidak menoleh. Ia terus melangkah, membawa Yura menuju kebebasan yang selama ini dirampas darinya. Langkah kaki Andi dan Yura yang meninggalkan rumah megah itu diiringi oleh suara pintu gerbang besi yang menutup dengan dentuman keras, seolah mengunci rapat masa lalu mereka yang penuh kepalsuan. Suara teriakan Pak Surya masih terngiang, namun Andi tidak lagi merasa gentar. Di bawah lampu jalan yang temaram, Andi menggenggam tangan Yura dengan sangat erat, menyalurkan kekuatan yang selama ini terbagi. Malam itu, mereka tidak menuju hotel mewah atau apartemen fasilitas kantor. Mereka menuju sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, tempat ibu mertua Andi sudah aman dalam pengawasan dokter yang mereka bayar dengan sisa tabungan pribadi Andi. Bulan-bulan pertama terasa begitu berat dan menyesakan bagi Andi yang terbiasa hidup bergelimang fasilitas. Ia menjual jam tangan mewah, mobil, dan segala barang bermerek miliknya untuk biaya pengobatan ibu mertuanya serta modal usaha kecil-kecilan. Dari seorang direktur di perusahaan ayahnya, Andi kini menjadi seorang pria yang harus bangun subuh untuk mengantar pesanan catering yang dibuat Yura. Namun, anehnya, Andi tidak pernah merasa sebahagia ini. Di rumah kecil yang hanya beralaskan lantai semen itu, ia tidak lagi mendengar sindiran tajam Bu Yosi atau ancaman dingin Pak Surya. Suatu sore, saat mereka duduk di teras kecil sambil melihat ibu mertuanya yang mulai bisa duduk di kursi roda, Andi bertanya perlahan, "Ra, apa kamu menyesal? Hidupmu jadi lebih susah bersamaku sekarang." Yura menatap Andi dengan mata yang kini bercahaya, tanpa ada lagi beban ketakutan di baliknya. Ia merapikan hijabnya, lalu tersenyum tulus. "Mas, selama 2 tahun aku tidak mau ke rumah itu bukan karena aku benci kemewahan kalian, tapi karena rumah itu adalah penjara bagi jiwaku. Di sana, aku selalu diingatkan bahwa keluargaku dihancurkan dan aku hanyalah sandera. Sekarang, meski kita hanya makan dengan tempe penyet, aku merasa seperti ratu karena suamiku berdiri di sampingku sebagai pelindung, bukan sebagai penonton." Andi tersenyum getir, menyadari bahwa alasan yang membuatnya syok dulu, tentang ancaman nyawa dan pencurian harta keluarga, telah mengubahnya menjadi pria yang lebih utuh. Ia telah kehilangan harta dunianya, namun ia memenangkan kembali martabat dan cinta sejatinya. Sementara itu, di kejauhan, ia mendengar kabar bahwa perusahaan Pak Surya mulai goyah karena skandal masa lalu yang mulai terendus publik. Namun Andi tidak peduli lagi. Baginya, kekayaan sesungguhnya bukan berada di dalam brankas ayahnya, melainkan di dalam doa-doa tulus yang dipanjatkan Yura setiap sujudnya. Kesimpulan penutup, kisah ini mengajarkan kita bahwa harta dan status sosial setinggi apapun tidak akan pernah bisa membeli ketenangan batin. Bakti kepada orang tua memang utama, namun membela kebenaran dan melindungi pasangan dari kezaliman adalah kewajiban yang tak kalah mulia. Jangan sampai kita menjadi penonton saat orang yang kita cintai sedang dizalimi oleh keluarga kita sendiri. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Andi? Apakah kalian setuju Andi meninggalkan kekayaannya demi membela Yura? Atau menurut kalian ada jalan keluar yang lebih baik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan drama-drama kehidupan yang menguras emosi dan penuh pelajaran berharga lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.